Selamat pagi para penggemar budaya di seluruh Indonesia. Sejarah Belambangan adalah sejarah tua yang ada di kasanah budaya bangsa Indonesia. Belambangan sudah disebut di dalam catatan negara Kerdagama pada tahun 1365 Masehi. Namun sejarahnya sampai sekarang masih samar-samar dan tumpang tindih. Banyak kesimpang siuran tentang kerajaan Belambangan. Ada yang mengaitkan kerajaan Belambangan dengan kisah berdirinya kerajaan Lumajang di Gangjuru yang didirikan oleh Arya Wiraraja. Ada juga yang mengkaitkan kerajaan Belambangan adalah Keraton Wetan yang disebutkan di dalam perjalanan kerajaan Majapahit. Bahkan ada juga yang memaksakan bahwa Belambangan itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Bri Wirabumi, sehingga dikaitkan kemudian dengan cerita Menak Jinggo, cerita yang menempatkan kerajaan Belambangan sebagai pemberontak di dalam pemerintahan Majapahit. Semua itu adalah catatan-catatan yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti yang mencoba mengkaitkan. Namun, apakah benar seperti itu sejarah kerajaan Belambangan? Sebenarnya, seperti apakah kerajaan Belambangan itu? Siapakah pendirinya? Di manakah letak keratonnya? Di mana letak kerajaannya? Sampai sejauh mana wilayah-wilayah kekuasaannya? Sampai detik ini semua masih mencari landasan-landasan terkait tentang hal tersebut. Kerajaan Belambangan jika dikaitkan dengan kerajaan Lumajang di Gangjuru. Nama Lumajang memang pernah disebutkan sejak zaman kerajaan Singosari saat Raja Wisnuwardana sedang bertahta. Dan kemudian juga disebutkan pada saat Raja Kertanegara menjadi raja di kerajaan Singosari. Lamajang yang sekarang menjadi Lumajang disebutkan dalam catatan tersebut sebagai daerah perdikan. Runtuhnya kerajaan Singosari menjadi awal mulai berdirinya kerajaan Majapahit dan kerajaan Lumajang di Gangjuru. Saat Singosari runtuh, di mana menantu beliau Raden Wijaya melarikan diri menuju Sumenep, tempat Arya Wiraraja sebagai Bupati Sumenep, untuk meminta pertolongan sekaligus juga meminta bantuan agar bisa mengembalikan kekuasaan kerajaan Singosari. Dalam pertemuan antara Raden Wijaya dengan Bupati Sumenep Arya Wiraraja yang kemudian disepakati dengan adanya perjanjian Sumenep antara kedua belah pihak,
Arya Wiraraja akan berusaha membantu Raden Wijaya untuk bisa mendirikan kerajaan baru sebagai kelanjutan dari kerajaan Singosari. Dan Raden Wijaya menyanggupi dengan memberikan sebagian wilayah timur dari kerajaannya sebagai wilayah kekuasaan Arya Wiraraja. Pada akhirnya, dengan kedatangan bangsa Mongol yang melakukan penyerangan ke tanah Jawa, dengan berkolaborasi dengan Raden Wijaya, akhirnya bisa meruntuhkan Prabu Jayakatwang, dan Raden Wijaya kemudian berhasil mengusir tentara Mongol kembali ke negerinya, negeri Cina. Raden Wijaya berhasil dan menjadi raja di kerajaan yang baru, yaitu Majapahit. Kemenangan ini menempatkan Raden Wijaya menjadi raja satu-satunya di Pulau Jawa. Dan beliau mengangkat Arya Wiraraja dan orang-orang kepercayaannya pada posisi-posisi yang telah ditentukan. Arya Wiraraja diangkat sebagai pesangguhan, sementara anak beliau, yaitu Ronggolawe, sebagai Adipati Tuban, Nambi sebagai Mahapati. Ini adalah cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Dan mengingat di dalam perjanjian Sumenep dinyatakan bahwa Raden Wijaya menjanjikan daerah timur, sisi wilayah timur akan diserahkan kepada Arya Wiraraja. Mereka akan hidup berdampingan dalam dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Pada tahun 1295, atas kekecewaan Ronggolawe melakukan pemberontakan terhadap Majapahit, dan Ronggolawe berhasil ditumpas. Ronggolawe tewas di tangan Kebo Anabrang dalam pertempuran di Tambak Beras. Arya Wiraraja sebagai orang tua dari Ronggolawe merasa sangat sedih, dan akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai pesangguhan dan meminta haknya kembali untuk memimpin wilayah timur. Dan sejak itulah Arya Wiraraja menjadi raja di wilayah Lumajang yang dikenal dengan sebutan Lumajang Tigang Juru. Apakah ini sebagai dasar awal berdirinya kerajaan Belambangan? Masih banyak yang menjadi pertanyaan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan runtuhnya kerajaan Lumajang Tigang Juru pada tahun 1316 saat penumpasan pemberontakan Nambi oleh Raja Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Dan seluruh wilayah kemudian disatukan di dalam panji-panji kerajaan Majapahit.
Pada kisah yang lain, kerajaan Belambangan juga dikaitkan dengan kerajaan Wetan Majapahit, di mana kerajaan Wetan Majapahit mulai ada dan dikenal sejak mundurnya Patih Gajah Mada setelah kejadian Perang Buban, di mana Prabu Hayam Wuruk menunjuk mertua beliau dan orang tua beliau sebagai pengganti dari Mahapatih Gajah Mada. Mertua beliau yang dikenal dengan Raja Sawardana, Raden Kudamerta, kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit Timur atau Kerajaan Majapahit Wetan. Kerajaan yang kemudian diwariskan kepada anak angkat beliau, yaitu Bre Wirabumi, yang menjadi raja di Kerajaan Majapahit Wetan. Bre Wirabumi yang didaulat sebagai Raja Kerajaan Majapahit Wetan atau Majapahit Timur, yang kemudian dikait-kaitkan dalam Perang Paregreg antara Bre Wirabumi dengan Raja Wikramawardhana. Kisah yang kemudian disadur dalam berbagai bentuk cerita yang kemudian menjadi legenda yang dikenal dengan legenda Damar Wulan Menak Jinggo. Apakah ini sebagai dasar awal berdirinya Kerajaan Belambangan? Masih banyak yang menjadi pertanyaan. Catatan sejarah yang dijadikan acuan adalah kitab Negara Kertagama, di mana nama Belambangan pertama kali disebutkan dan dicatat dalam peristiwa sejarah. Kitab Negara Kertagama yang selesai dibuat oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 mencatat dengan jelas sebutan Belambangan. Selanjutnya kita akan meneruskan dalam cerita sejarah Belambangan zaman Prabu Tawang Alun II yang dikenal sebagai Raja Belambangan terbesar dalam sejarah.